Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya mengajak para jurnalis untuk turut serta menciptakan pemilu yang berkualitas. Pasalnya, pemilu 2024 diprediksi bakal berlumur dosa dengan banyaknya pelanggaran, mulai merebaknya politik uang hingga menyebarnya hoaks. Hal itu salah satunya disebabkan oleh waktu penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada serentak yang digelar di tahun yang sama. Berdasarkan agenda, pemilu presiden dan wakil presiden akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024 bersamaan dengan pemilu legislatif. 9 bulan kemudian, tepatnya 27 November 2024, akan kembali digelar hajat politik yang bakal menguras energi banyak, yakni diselenggarakannya pilkada serentak untuk memilih kepala daerah, mulai wali kota dan bupati hingga gubernur. Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, Ijang Jamaluddin mengatakan, tahapan-tahapan dan pelaksanaan hajat politik 5 tahunan yang digelar di tahun yang sama rentan menimbulkan banyak pelanggaran. Untuk itu, media massa harus hadir demi memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami memotret di 2024 ini akan lebih banyak pelanggaran. Kenapa demikian? Karena satu, punya potensinya itu adalah ketika posisinya sekarang pemilu dan pilkada itu ada irisan berbarengan tahapan. Yang kedua, saya selalu sampaikan dalam mekanisme kampanye. Kampanye itu baru dimulai tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari 2024. At least itu hanya 75 hari. Nah, artinya ruang-ruang hari ini sampai tanggal 28 November ini akan dimanfaatkan untuk melakukan katakanlah kampanye terselubung atau melakukan sosialisasi caleg. Padahal yang diatur dalam KPU itu hanya 75 hari. Nah, ini kan semacam ada ruang. Bagi teman-teman calon yang tidak memiliki kos politik sebesar itu, dia tidak akan mungkin misalnya memasang itu. Karena dia hanya punya harapan nanti difasilitasi oleh KPU di 75 hari itu. Pun demikian masalah yuridisnya ketika kampanye di 75 hari itu, ruang kami Bawaslu hari ini ketika ada yang melakukan sosialisasi, katakanlah misalnya ada yang melakukan kampanye hari ini, kami secara tupoksi, secara tugas dan fungsi termasuk landasan yuridisnya tidak bisa menindak itu sebagai sebuah pelanggaran. Diwawancara seusai silaturahmi dengan para jurnalis di Kota Tasikmalaya di salah satu rumah makan, Senin 12 Desember 2022, Ijang menegaskan, kehadiran media massa sangat dibutuhkan untuk mempersempit ruang-ruang terjadinya pelanggaran pemilu. Ia berharap media massa menjadi jembatan edukasi bagi masyarakat, termasuk para peserta pemilu, untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan main yang berlaku demi terciptanya pemilu yang berkualitas. Pertemuan dengan para jurnalis ini merupakan langkah awal dalam membangun kesepahaman untuk sama-sama mengawal pemilu 2024 berjalan dalam koridor yang semestinya. Kerjasama antara media massa dengan Bawaslu diharapkan menjadi salah satu ikhtiar untuk mewujudkan pemilu yang tanpa dosa. Bagaimana Bawaslu dalam konteks pengawasan dan pencegahan ini melakukan hubungan timbang balik dengan media. Salah satunya adalah terkait dengan masalah edukasi lewat media ini. Jadi kami ingin tidak hanya misalnya dari top down, tapi kita bottom up. Kasus yang misalnya atau apapun misalnya riak-riak yang ada di akar rumput, di grassroots, bisa tidak media menjembatani itu. Jadi media dalam posisi jembatan itu yang kami butuhkan dalam konteks edukasinya. Jadi pun demikian dengan gagasan ini pun kami tidak menutup hal-hal misalnya kalau Bawaslu salah bilang salah. Kalau Bawaslu benar bilang benar. Ataupun tadi segala gejala kecil yang berpotensi terhadap pelanggaran, ini bagaimana menjembataninya karena banyak kasus yang memang di lapangan itu ini ada pelanggaran. Ini nih Bawaslu kemana aja, seperti misalnya sekarang baliho sudah bermunculan. Nah, itu ada jembatan melalui media, kemudian kami akan menyampaikan penjelasan-penjelasannya.
Disinggung soal baliho-baliho politik yang sudah menyebar hingga ke pelosok, Ijang mengaku tidak bisa berbuat banyak, lantaran saat ini memang belum memasuki tahapan kampanye. Menurutnya, kalaupun baliho-baliho itu dianggap melanggar aturan, yang harus bergerak untuk menertibkannya adalah Satpol PP, yang merupakan penegak peraturan daerah.